Hai, nama saya Bang Impor Sehat Si Ombi. Izinkan saya menyampaikan berbagi informasi tentang pendidikan Indonesia secara umum. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk menyampaikan sebuah kisah yang sangat makna, yang juga saya sering sampaikan kepada murid-murid saya, kepada orang tua juga dalam berbagai kesempatan. Ada seorang anak, namanya Bejo. Bejo mendapati kakeknya sedang mencari sesuatu di halaman rumah. Dia tanya, "Kek, lagi nyari apa?" Begitu. Si kakek menjawab, "Lagi nyari kacamata." Oke, jadi mereka berdua mencari lama mencari, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian Bejo merasa bingung. Terus dia bertanya, "Kek, jatuhnya di mana sih?" Sang kakek sambil juga mencari, menjawab, "Jatuhnya sih di rumah." "Hah? Jatuhnya di rumah, kok nyarinya di sini?" Kata Bejo dengan kesal. Terkadang persoalan pendidikan, entah itu dalam guru, entah itu dalam diri peserta didik, entah dalam diri pengambil kebijakan, sering sekali mencari solusi di luar. Nyatanya masalah itu ada di dalam. Nah, itu yang akan saya perdalam dalam kesempatan ini. Tentu saja kita berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang teori kecerdasan. Begitu ya? Ya, kita tahu kecerdasan, IQ, intellectual quotient. Kita kenal dengan SQ, spiritual quotient. Kita juga kenal dengan multiple intelligence. Kita juga kenal dengan istilah EQ, emotional quotient. Saya tidak mengatakan bahwa satu dibanding yang satu, memperbandingkan satu dengan yang satu, mana yang lebih bermanfaat, tidak. Tetapi setelah pencarian yang saya lakukan, saya menemukan kenyataan begitu besarnya peran emosi dalam keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang, persekolahan, guru, pemerintah, orang tua. Oke, singkat cerita, kita langsung saja. Oke? Ya, kecerdasan emosi. Teori ini juga sudah dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya Working with Emotion. Yang saya percaya bahwa yang terjadi di Indonesia secara umum, dan saya percaya juga Anda, kalau dalam posisi Anda sekarang orang tua atau peserta murid, dan saya sebagai pengajar mengalami ada yang ganjil dalam proses pendidikan di Indonesia. Tawuran terjadi hingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya di satu tempat. Contek massal, plagiarisme. Kita pernah disuguhi berita ada seorang profesor mencontek tulisan lalu mengirimkannya ke penerbit. Tentu saja ini ada apa? Menimbulkan pertanyaan, bukan? Baik, kita kembali ke sini. Kecerdasan emosi ini mencakup 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self awareness.
Kemudian yang kedua adalah kesadaran sosial, social awareness. Yang ketiga adalah manajemen diri. Kemudian poin yang keempat yang akan kita bahas adalah antusiasme. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah empati. Baik, kita bahas satu persatu. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah memahami siapa diri ini, dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Yang diharapkan setelah memahami itu, diharapkan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya, yang menyangkut masa depannya. Ya, baik. Kesadaran diri saya ambil contoh. Contoh. Oke. Ini adalah jalan. Oke. Dan seorang anak, katakanlah namanya X, ya, berdiri atau diperhadapkan kepada dua jalan. Galau, dilema seperti itulah ya. Banyak perasaan-perasaan yang timbul dalam dirinya begitu, ya. Dan jalan ini kita sebut ini jalan, misalkan jalan positif. Jalan positif ini kita asumsikan adalah akan mempertemukan atau membawa dia ke dalam potensinya pemaksimalan diri. Sedangkan yang di bawah adalah jalan negatif. Oke, jalan yang akan mempertemukan dengan selfishness, keakuan. Oke, katakanlah si X ini bingung. Dia misalkan digosipkan pernah mencuri, stres dong, bingung kan dia? Oke, tetapi kalau si X ini, mengambil jalan positif, tentu saja ada dua kemungkinan. Dia akan menanyakan kepada orang lain yang bisa membantunya, atau tidak terlalu reaktif. Namun, kalau dia mengambil jalan yang reaktif, lihat saja saya bisa membalasnya. Ya, di setan. Kedua ekspresi ini, kedua tindakan ini memiliki tujuan yang sangat berbeda, sehingga kita tidak sering kita temukan bagaimana kemudian seorang anak melakukan sebuah tindakan, entah itu malas, bolos sekolah, tanpa terheran-heran. Kenapa? Intinya, kesimpulan dari kesadaran diri adalah ketika kita memahami diri, ambang batas kecakapan kita di mana dan kelemahan kita, akan memudahkan kita untuk menjalani kehidupan. Sekian dari saya. Salam.